Ibu Bapa, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari Minggu ini, gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Pesta ini menjadi penutup atau mengakhiri masa Natal dalam kalendarium liturgi. Pohon Natal, kandang Natal, dan segala pernak-pernik Natal akan disimpan kembali hingga akhir tahun ini, sehingga dapat digunakan kembali pada Natal tahun depan. Secara liturgis, kita kembali ke masa biasa. Pertanyaan adalah, apakah berakhirnya masa Natal, lalu semangat Natal juga berakhir? Ataukah sukacita Natal ikut disimpan dalam gudang sampai akhir tahun? Tentu tidak, bukan? Semangat Natal hendaknya terus menyala dalam hidup. Ingat para gembala yang datang ke Bethlehem untuk melihat keluarga kudus. Mereka kembali dengan sukacita dan memuji Allah. Para Majus dari timur mencari dan menjumpai bayi Yesus dan bersukacita, lalu pulang ke negeri asalnya melalui jalan kebebasan. Kita diajak untuk menghidupi, meneruskan, seraya mewartakan sukacita Natal dalam keseharian. Bacaan-bacaan hari ini mengarahkan kita pada penegasan atau peneguhan munculnya Yesus di depan publik, terutama hendak menunjukkan identitas dan kuasa Yesus yang melebihi segala sesuatu. Penginjil Lukas mengisahkan peristiwa pembaptisan Tuhan dengan sederhana. Yohanes tampil di Sungai Yordan, membaptis orang banyak, menjelaskan serta mengenalkan identitas diri Yesus, Mesias yang dinantikan Israel. Yesus yang akan membaptis mereka dengan kuasa Roh Kudus dan api. Yohanes mengisyaratkan kepada kita beberapa hal penting. Yang pertama, Yesus sebagai Putra Allah lebih berkuasa. Ia berkuasa datang menyelamatkan manusia dalam baptisan baru melalui Roh Kudus dan api. Yohanes hanya menyiapkan orang supaya bertobat dan layak menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Dalam kerendahan hatinya, Yohanes dengan terbuka menegaskan bahwa dirinya bukanlah Mesias seperti yang disangkakan orang kepadanya. Ia hanya menyiapkan kedatangan Yesus dengan baptisan air, sementara Yesus akan membaptis dengan kuasa Roh Kudus dan api. Yohanes dengan kerendahan hatinya menunjukkan Mesias sesungguhnya ada dalam diri Yesus. Orang yang rendah hati mampu mengenal kelebihan dan kekurangannya di hadapan Tuhan dan sesama. Yang kedua, pembaptisan Tuhan hendak menyatakan kedalaman solidaritas Tuhan bagi manusia. Sebuah peristiwa ilahi luar biasa. Ketika ia dibaptis, terbukalah langit, Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun ke atasnya. Bandingkan Lukas bab 3 ayat 21 sampai 22. Kepenuhan Roh Kudus yang diterimanya dalam pembaptisan ini juga menasbihkan kehadiran Yesus di hadapan orang banyak, penegasan untuk karya dan misinya dalam menghadirkan kerajaan Allah, menyerukan pertobatan dan melepaskan segala kelemahan dan kedosaan kita. Yang ketiga, peristiwa ilahi pembaptisan Tuhan di Sungai Yordan hendak mengatakan kepada kita bahwa dengan pembaptisannya, Tuhan hendak menguduskan alam semesta, unsur kehidupan yang diwakili air sebagai salah satu unsur materi pembentuk kehidupan semesta. Peristiwa ilahi dalam situasi manusiawi ini mengajak kita untuk merenungkan curahan air baptis yang telah kita terima. Air baptis yang menguduskan alam semesta dengan sabdanya, dan dengannya alam, bumi, dan manusia dibersihkan, dikuduskan, dan ambil bagian sebagai anak-anak Allah. Yang keempat, penegasan Bapa akan diri Yesus dan tugas-tugasnya. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
Relasi Allah Bapa dan Putra menjadi unsur penting pewartaannya tentang kabar gembira, seraya menjadi sebuah penegasan bagi manusia dan alam semesta bahwa Yesuslah Mesias yang harus didengarkan dan diikuti. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, bersama perayaan pembaptisan Tuhan ini, kita diajak mewartakan kabar sukacita Tuhan, seraya melakukan kembali pertobatan. Dalam bacaan pertama, Yesus menghibur umat Israel, seraya menunjukkan kabar keselamatan yang harus diwartakan. Mereka harus menata diri dengan baik dan menyadari kasih Tuhan. Nabi Yesaya mengajak mereka untuk menikmati keselamatan dan hidup dalam berkat Allah yang menuntun mereka pada jalan keselamatan dan kebahagiaan. Hal penting yang harus mereka lakukan adalah bertobat dari segala perbuatan salah dan dosa, serta mengandalkan Tuhan dalam iman. Bandingkan Yesaya bab 40 ayat 3-4. Kemudian ayat 10-11 diketengahkan demikian. Lihatlah, itu Allahmu. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Nabi Yesaya mengingatkan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan dan mendengarkan sabda serta melakukannya di dalam hidup setiap hari. Saudara-saudari terkasih, pembaptisan Yesus hari ini mengajak kita kembali untuk mengenang sakramen baptis yang telah diterima. Kita telah menerima rahmat pengampunan dari segala dosa. Kita menjadi ciptaan baru dan diangkat sebagai anak-anak Allah. Kita ambil bagian dalam persekutuan gereja kudus dan dimeteraikan dalam rahmat kekudusan Kristus. Oleh rahmat pembaptisan dalam Roh Kudus dan api, kita diselamatkan. Olehnya, kita dianugerahi kasih karunia melalui kelahiran kembali dan berkat pembaharuan dalam Roh Kudus sendiri. Rasul Paulus mengingatkan kita, konsekuensi sakramen baptis hendaknya mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, berupaya lebih bijaksana, adil, serta melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup bersama. Dengan demikian, kita akhirnya beroleh kebenaran dan hidup yang kekal bersama Tuhan. Selamat merayakan peristiwa ilahi dalam pesta pembaptisan Tuhan. Amin.